ingat lagi ya, dari video sebelumnya kita sudah belajar memaknai limit dari sebuah fungsi, grafik fungsi. Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang konsep-konsep limit dan metode-metode dalam mengerjakan soal limit. Nah, dalam bahasa matematika, limit itu dituliskan dengan ini, limit X mendekati A dari fungsi fx sama dengan L. Cara bacanya, maksudnya itu limit dari suatu X yang mendekati A dengan syarat X itu tidak sama dengan A, maka nilai dari limit fungsi fx akan mendekati L. Sekarang kita akan membahas tentang metode limit fungsi aljabar. Yang pertama untuk metode substitusi. Seperti namanya, kita akan mensubstitusikan nilai X pada fungsi yang ingin kita selesaikan. Contoh, misalnya tentukan limit dari X mendekati 2 dari sebuah fungsi, misalnya saya buat 5X minus 3 sama dengan. Nah, cara substitusi ini kita tinggal mengganti, ini kan X mendekati 2. Nah, X pada fungsi di soalnya ini tinggal kita ganti dengan angka 2, berarti 5 dikali 2 dikurangi 3. 5 kali 2 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, jadi nilai dari limit X mendekati 2 dari fungsi 5X min 3 sama dengan mendekati 7. Oke, contoh lagi. Misalnya, contoh kedua, limit X mendekati 3 misalnya, dari X kuadrat minus 4. Nah, berarti tinggal kita ganti lagi. X kuadrat berarti X-nya berapa di sini? Mendekati 3. Berarti 3 kuadrat min 4. 3 kuadrat sama dengan 9 min 4. 9 dikurangi 4, 5. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, metode berikutnya yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode ini kita gunakan jika ketika kalian menggunakan metode substitusi, kalian menemukan nilai tak tentu. Nilai tak tentu itu contohnya, misalnya pas kalian mengerjakan limit, kalian menemukan hasil akhirnya itu 0/0. Nah, ini kan tidak terdefinisi atau disebut dengan nilai tak tentu. Lanjut ke metode pemfaktoran, kita harus kenali dulu nilai tentu dan nilai tak tentu. Nilai tentu ini diperbolehkan. Nah, kalau kalian ketemu hasil akhir nilai tak tentu, kalian harus menggunakan cara lain selain metode substitusi. Nah, nilai tentu ini diantaranya, misalnya di hasil akhirnya kalian ketemu bilangan A dibagi bilangan B, misalnya 1 dibagi 2, pasti dia nanti hasilnya nilai tentu. Kemudian kalian bertemu hasil akhir 0 dibagi suatu bilangan, misalnya saya simbolkan K, berarti 0 kita bagi dengan suatu bilangan, nggak ada kita bagi dengan sesuatu, berarti hasilnya 0. Kemudian suatu bilangan kita bagi dengan 0. Nah, dalam limit suatu bilangan dibagi dengan 0 ini artinya bukan 0 tapi mendekati bilangan 0. Artinya itu ada angkanya itu sangat-sangat kecil. Jadi jika suatu angka dibagi dengan 0 dalam limit itu akan hasilnya itu tak berhingga. Kemudian tak berhingga dibagi suatu bilangan hasilnya tak hingga. Nah, berarti bilangan yang sangat besar dibagi dengan suatu bilangan hasilnya bilangan yang sangat besar. Kemudian tak hingga ditambah tak hingga hasilnya tak hingga. Kemudian yang terakhir tak hingga dikali suatu bilangan K sama dengan tak hingga, dengan syarat K ini merupakan bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, sekarang untuk nilai tak tentu, jika kalian bertemu ini setelah menggunakan metode substitusi, kalian harus menggunakan cara lain, karena ini tidak diperbolehkan. Di antaranya jika menemukan hasil akhir 0/0, kemudian tak hingga dibagi tak hingga, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, contoh, misalnya limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 4 dibagi X min
2. Nah, misalnya yang pertama kita menggunakan metode substitusi, berarti kita peroleh 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 min 2. 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 4 per 2 kurang 2, 0. 4 dikurangi 4, 0 per 0. Nah, ini masuk ke nilai tak tentu, berarti ini tidak boleh. Kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Pemfaktoran itu seperti apa? Kayak gini, berarti limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Ketika SMP kelas 2, kalian pasti sudah belajar tentang pemfaktoran. Artinya, yang ini, bilangan berpangkat X ini kita faktorkan, kita pecah menjadi 2. Jadinya X min 2 dikali X plus 2 per X min 2. Nah, di antara ruas atas dan ruas bawah ada yang bisa kita coret, yaitu X min 2. Nah, berarti hasil akhirnya X plus 2. Oh iya, sebelum kita mengganti X itu dengan suatu bilangan, kita harus tetap menulis limit X mendekati 2. Berarti di sini juga limit X mendekati 2. Nah, jika sudah sederhana begini, tinggal kita ganti sekarang X-nya dengan 2. Berarti 2 ditambah 2, hasilnya 4. Kayak gitu. Kita coba contoh satu lagi ya. Misalnya, limit X mendekati 5 dari sebuah fungsi X kuadrat min 25 per X min 5. Nah, misalnya, pertama kita gunakan cara substitusi, berarti kita ganti X-nya dengan 5. Berarti 5 kuadrat dikurangi 25 per 5 dikurangi 5. 5 kuadrat berapa? 25 dikurangi 25 per 5 min 5. Nah, 25 dikurangi 25, 0 per 5 dikurangi 5, 0. Hasilnya tidak tentu, berarti nggak boleh. Kita harus menggunakan cara pemfaktoran. Berarti limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 25 per X min 5 menjadi, kalau kita faktorkan X mendekati 5, X kuadrat min 25 faktornya berapa? Iya, X min 5 dikali X plus 5 per X min 5. Ada yang bisa dicoretkan? Ya, ini dengan yang ini. Berarti limit X mendekati 5 dari X plus 5 akan diperoleh hasil 5 ditambah 5, hasilnya 10, mendekati 10. Ya, sekian, semoga kalian paham. Terima kasih.